Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari Minggu Prapaskah kedua secara tradisional disebut hari Minggu Transfigurasi. Karena pada hari ini dibacakan peristiwa transfigurasi. Tuhan Yesus menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor kepada ketiga murid utamanya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yang kerap luput dari perhatian kita adalah kalimat pertama ini. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Peristiwa transfigurasi terjadi di atas gunung. Dalam hampir semua tradisi kerohanian, gunung adalah tempat tinggal yang ilahi, the place of the gods. Kalau pernah berkunjung ke biara terapis di Rawaseneng itu, di Temanggung, di kaki gunung, yang lebih dingin itu biara Trapistin, para terapis perempuan di Gedono, Solotigo, kaki gunung Merbabu. Anginnya luar biasa dinginnya. Gunung, tempat tinggal yang ilahi. Dan dalam suasana doa, mereka naik ke atas gunung untuk berdoa. Kemuliaan Allah dalam pribadi Tuhan Yesus hanya tampak bagi orang-orang terpilih atau terpanggil. Dalam kisah ini 3 murid utama di tempat dan pada waktu yang suci, di atas gunung dalam suasana doa. Maka sungguh tepatlah Bunda Gereja mengundang kita semua merenungkan peristiwa iman ini hari ini di tengah perjalanan rohani kita bersama berkanjang dalam pantang puasa, amal kasih, dan doa dalam masa Prapaskah. Dan sebagai bantuan merenungkan peristiwa iman ini, saya kutipkan paragraf dari surat apostolik Santo Yohanes Paulus II, Rosarium Virginis Mariae, Rosario Perawan Maria, tahun 2002, ketika memperkenalkan peristiwa terang kepada kita semua. Setiap misteri peristiwa terang ini adalah pewahyuan kerajaan Allah yang sekarang hadir dalam pribadi Yesus sendiri. Misteri atau peristiwa cahaya paling ditampakkan dalam bahasa Prancis. Paus Yohanes Paulus II mengutipnya, menjelaskannya dalam bahasa Prancis itu par excellence, paling ditampakkan dalam peristiwa transfigurasi. Secara tradisional dipercaya terjadi di Gunung Tabor. Kemuliaan Allah memancar dari wajah Kristus ketika Bapa memerintahkan kepada para murid yang terkejut ketakutan untuk mendengarkan Dia dan bersiap mengalami bersamanya kengerian sengsaranya, the agony of the passion, agar dapat sampai bersamanya pada sukacita kebangkitan dan hidup yang diubah oleh Roh Kudus. Demikian jernih makna peristiwa transfigurasi yang diwariskan Santo Yohanes Paulus II ini, lebih-lebih bila direnungkan pada masa Prapaskah seperti sekarang ini. Kemuliaan Allah memancar dari wajah Kristus ketika Bapa memerintahkan kepada para murid yang terkejut ketakutan untuk mendengarkan Dia dan bersiap mengalami bersamanya kengerian sengsaranya, agar dapat sampai bersamanya pada sukacita kebangkitan dan pada hidup yang diubah oleh Roh Kudus. Sekarang mari mencoba masuk pada pengalaman para murid. Ketika mereka terbangun, terbuka matanya,
menjadi sadar dan tahu akan kemuliaan yang memancar dalam pribadi Tuhan Yesus, mereka demikian terpesona sampai lupa pada diri mereka sendiri. Baiklah, kami dirikan 3 tenda, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Demikian terpesona sampai tidak terpikir untuk mendirikan tenda bagi mereka sendiri. Kemudian ketika mereka mendengar suara yang memerintahkan mereka untuk mendengarkan Tuhan Yesus, mereka ketakutan. Kita dapat memahami pengalaman ini sebagai pengalaman ketakpantasan manusia di hadapan kemuliaan Allah yang memancar dari wajah Tuhan Yesus. Di hadapan kemuliaan Allah, mau tidak mau kita menyadari dan mengakui keberdosaan, ketakpantasan, dan kelemahan kita. Maka dapat kita tambahkan pada inspirasi awal tadi, dari kemuliaan Allah dalam pribadi Tuhan Yesus hanya tampak bagi para murid di tempat dan pada waktu yang suci, di atas gunung dalam suasana doa, menjadi kemuliaan Allah dalam pribadi Tuhan Yesus tampak bagi mereka yang terpilih dan terpanggil di tempat kudus dan pada waktu yang disucikan, saat mereka mengalami dan mengakui keberdosaan dan kelemahan mereka sebagai manusia, sedemikian sehingga melalui pengakuan akan keberdosaan dan kelemahan diri, siap untuk mendengarkan Dia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi yang mengakhiri bagian renungan akan peristiwa transfigurasi ini. Kemuliaan Allah tampak dalam pribadi Tuhan Yesus. Kemuliaan Allah dalam pribadi Tuhan Yesus tampak bagi mereka yang terpilih dan terpanggil di tempat kudus dan pada waktu yang disucikan, saat mereka mengalami dan mengakui keberdosaan dan kelemahan mereka sebagai manusia, sedemikian sehingga melalui pengakuan akan keberdosaan dan kelemahan diri itu, siap untuk mendengarkan Dia. Menjadi awal renungan bagian kedua, yaitu bahan pendalaman iman masa Prapaskah Keuskupan Surabaya 2022, dipersatukan Kristus dalam persekutuan yang dihidupi oleh Ekaristi. Pertemuan kedua, yaitu bersatu dalam Tuhan, ritus pembuka. Kiranya sekarang Anda semua dapat merasa-rasakan secara rohani bagaimana pengalaman para murid pada peristiwa transfigurasi ini ingin kita hadirkan dan kita alami sebagai pengalaman kita sendiri dalam ritus pembuka perayaan Ekaristi. Memang tidak semenakjubkan peristiwa transfigurasi, tetapi tetap sama intensnya bagi setiap diri kita. Mari kita rumuskan atau kita renungkan secara lain inspirasi yang kita timba dari peristiwa transfigurasi. Di tempat yang kudus dan pada waktu yang disucikan, yaitu di gereja paroki atau di stasi dalam perayaan Ekaristi. Tempat kudus, waktu yang disucikan. Mereka yang terpilih dan terpanggil, kita semua umat Allah, baik yang sudah dibaptis maupun para katekumen, saat mengakui keberdosaan dan kelemahan mereka sebagai manusia dengan pernyataan tobat melalui doa tobat, tetapi lebih-lebih dengan seruan yang alkitabiah ini, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami.
melihat kemuliaan Allah dalam pribadi Tuhan Yesus terungkap dalam madah kemuliaan sesudah absolusi pengampunan dosa. Memang dalam masa Prapaskah ini madah kemuliaan ditiadakan agar kita punya kesempatan lebih panjang untuk meneliti hidup kita dan mengakui keberdosaan dan kelemahan kita, agar dengan itu siap untuk mendengarkan Dia. Kesiapan ini dirangkum dalam doa kolekta yang didoakan oleh Imam Selebran. Disebut doa kolekta karena merupakan collection, kumpulan, rangkuman doa-doa pribadi oleh setiap umat yang hadir. Inilah maksud saat hening sekitar 10 detik setelah ajakan marilah kita berdoa. Anda mungkin tidak tahu, saya juga tidak tahu, ada timer ini 10 detik. Setelah 10 detik bergetar, tanda sudah mulai lagi. Jadi 10 detik itu waktu bagi kita semua untuk menyampaikan permohonan, juga menyatakan kesiapan batin kita dalam hati. Sampai begitu kusyuknya sampai hampir jatuh tertidur ya. 10 detik saja bisa membuat orang jatuh tertidur, bahkan sambil berdiri. Saking demikian kusyuknya. Tentu saja boleh, asal berani menanggung malunya ya. Dan itulah keseluruhan ritus pembuka yang secara mikro menggambarkan pengalaman para murid dalam peristiwa transfigurasi, melihat mengalami kemuliaan Allah dan menyadari keterbatasan diri dengan mengakuinya, siap untuk mendengarkan Dia. Sebagai penutup, saya bacakan kutipan dari buku latihan rohani nomor 5, agar kita semua tetap bertekun dalam laku rohani, doa, pantang puasa, dan amal kasih kita sepanjang masa Prapaskah ini. Bagi yang akan menjalani retret agung, dalam bahasa Santo Ignatius latihan rohani, sangat berguna bila dia masuk dengan jiwa besar dan hati rela berkorban untuk pencipta dan Tuhannya, serta mempersembahkan kepadanya seluruh kehendak dan kemerdekaannya, agar keagungan ilahi mau mempergunakan pribadi dan segala miliknya menurut kehendaknya yang maha kudus. Tuhan memberkati niat baik kita semua. Amin.